Halo, perkenalkan nama saya Rosni Lela Situmeang, NIM 23140054, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang hakikat pendidikan dalam rangka UAS mata kuliah pengantar pendidikan Universitas Trilogi dari dosen pengampu Ibu Dr. Robiatul Mujana, SPD, MPD. Dalam materi ini, saya akan membahas beberapa topik bahasan, di antaranya 1. Hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. 2. Pengertian pendidikan. 3. Unsur-unsur pendidikan. 4. Pendidikan sebagai sistem. Pertama, saya akan membahas tentang hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Hakikat manusia dari sisi ciptaannya adalah makhluk yang sempurna karena diberi akal dan tidak sama dengan makhluk ciptaannya yang lain. Dengan demikian, dengan akal itulah manusia akan berpikir tentang keberlangsungan kehidupannya dan generasinya. Dengan begitu perlu adanya pembentukan sifat dan karakter manusia agar menjadi insan kamil, yaitu dengan pendidikan. Melalui pendidikan, baik itu keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitarnya, manusia dapat terbuka pikirannya bahwa apa-apa yang ada di alam semesta ini terdapat banyak sekali ilmu. Pendidikan berupaya memelihara dan menanamkan nilai asas suatu masyarakat, karena itu pendidikan merupakan elemen terpenting dalam proses perkembangan dan kematangan seseorang, karena hakikat manusia mengacu pada esensi dan hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Karena itu, pendidikanlah yang memberikan landasan pengetahuan, keterampilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi mereka, memperoleh pengetahuan dalam keterampilan, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 2. Pengertian pendidikan. Pada era canggih ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Pendidikan menjadi sarana individu supaya dapat terhindarkan dari kebodohan. Menurut ahli pedagogik Belanda, Langevel, bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Menurut GBHN 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup. 3. Unsur-unsur pendidikan. 1. Peserta didik. Pada zaman sekarang, peserta didik tidak selalu menjadi pihak yang menerima informasi dari pendidik saja, namun bisa saling memberikan timbal balik
kepada pendidik dan antar peserta didik lain. 2. Pendidikan dibagi menjadi dua jenis. 1. Pendidik kodrati, yakni orang tua, yaitu pendidik pertama sejak individu lahir ke dunia. 2. Pendidik profesi, yakni guru. 3. Tujuan: agar peserta didik bisa pandai berbicara, menulis, dan lain-lain sebagainya. 4. Isi: pendidikan, materi yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan kemampuan peserta didik. 5. Metode: pendidikan bergantung pada kemampuan pendidik yang bersangkutan dan sarana. 6. Situasi: lingkungan pendidikan sangat berpengaruh dalam proses pendidikan, seperti lingkungannya, sosial budayanya, lingkungan fisiknya, dan lingkungan alamnya. 4. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem adalah pendekatan yang memandang pendidikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Dasar. 2. Tujuan. 3. Isi. 4. Metode. 5. Alat. 6. Terdidik. 7. Pendidik. 8. Lingkungan. Sistem pendidikan juga melibatkan struktur proses dan praktik yang digunakan dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Sistem pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, seperti 1. Sistem pendidikan formal. 2. Sistem pendidikan non-formal. 3. Sistem pendidikan informal. 4. Sistem pendidikan nasional. 5. Sistem pendidikan internasional. 6. Sistem pendidikan sentralistik. 7. Sistem pendidikan desentralistik. 8. Sistem pendidikan tradisional. 9. Sistem pendidikan modern. Sistem pendidikan yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Kesimpulannya, pada hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, hubungan antara hakikat manusia dan pendidikan sangat erat karena bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keberadaan manusia secara menyeluruh. Maka, hakikat pendidikan menjadi upaya untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar manusia memanusiakan manusia atau menjadikan manusia-manusia yang utuh. Sekian untuk hasil pemaparan materi
dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.